Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan yang memegang tangan kami sepanjang perjalanan hidup kami. Di saat kami sedang menikmati banyak berkat, kesukaan, kesenangan, kami tahu Tuhan memberkati kami. Tapi di saat ada jalan-jalan yang berat yang kami harus jalani, ada kesulitan, masalah, ada sakit, bahkan ada kekusutan di dalam relasi, kami juga percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Nah, kami berdoa supaya sore hari ini, di hari perhentian ini, Tuhan memberikan kami kekuatan oleh firman, berbicara, berbisik lembut kepada kami. Roh Kudus mau bekerja seluas-luasnya dalam hati kami, sehingga kami yang lemah, yang tidak berdaya, yang kurang teguh imannya, dikuatkan oleh Tuhan sore hari ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Shalom. Ya, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu saudara di tempat ini ya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Jeffrey Lee. Saya melayani di gereja di Kelapa Gading. Nama gerejanya Gereja Kristen Baptis Jakarta Kelapa Gading ya, GKBJ. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tinggal di Gading pasti tahu ya, di belakang Tempo dulu gitu, restoran Tempo dulu dekat Rehoboth yang lama ya, dekat McD, seberangnya McD Arta Gading ya. Senang bisa di tempat ini. Thank you untuk Muse ya, Ipin, juga untuk Pak Hendro yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing sore hari ini. Saya kasih tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan, yaitu Faith in the Storm. Jadi kita mau bicara masih tentang perseverance, tentang keteguhan kita, ketekunan kita mengikut Tuhan di dalam perjalanan ini, dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang memegang hidup, melindungi kita ya. Nah, kita akan baca ayat firman Tuhannya dari Mazmur nomor yang ke-55 ayat 1 sampai 24. Cukup panjang, tapi saya tampilkan di sini supaya kita bisa lihat, ikuti pelan-pelan, oke? Jadi kita akan baca berbalasan ya Bapak Ibu ya. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, saudara bisa membacakan ayat-ayat yang genap. Oke, demikian firman Tuhan ya, mulai 2 nanti Bapak Ibu ya. Ini dari Daud ya, Daud yang tulis. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat yang ke-9. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku.
Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya berjanji mereka, tapi hatinya tak pernah. Perkataannya menyebutkan dirinya, tetapi semuanya adalah pada tulus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi mereka akan menjuruskan mereka ke rumah sumur yang dalam. Orang berbuat dan itu tidak akan mencapai setengahnya. Tetapi aku ini percaya. Nah, saudara, berapa minggu yang lalu ya, mungkin sebulanan yang lalu, saya itu sharing di persekutuan usia indah, usia bahagia, tempat saya melayani ya, di gereja saya melayani. Lalu waktu sharing saya tanya tuh kepada AI Susuk yang datang, jadi ini usianya 65 ke atas. Saya tanya begini, apa sih yang kita paling khawatirkan, takutkan dalam hidup kita? Lalu kemudian satu orang AI nyeletuk ya, dari tempat duduk jemaat. Saya takut kalau nggak bisa jalan lagi. Lalu saya tanya, kenapa kok takut nggak bisa jalan? Lalu dia bilang, saya suka jalan-jalan ke mall. Jadi setiap hari itu, hampir setiap hari, dia itu karena anaknya udah berkeluarga sendiri ya. Jadi dia tinggal di rumah, bosen. Jadi dia selalu janjian sama temennya, jalan-jalan ke mall atau jalan kemana. Pokoknya hampir setiap hari dia keluar rumah. Nah, dia nggak bisa membayangkan kalau dia kakinya nggak bisa jalan lagi. Sekarang masih kuat. Kalau nggak bisa jalan lagi, maka ini bakal bosen banget di rumah. Ya, jadi dia bilang, aku takut kalau kakiku nggak bisa jalan. Lalu setelah acara ibadah itu selesai, ada komsel. Jadi bapak ibu yang orang tua itu dibagi kelompok-kelompok untuk sharing. Nah, saya waktu itu kebagian satu kelompok bapak-bapak ya, asuk-asuk. Lalu kemudian saya tanya lagi pertanyaan yang sama. Asuk, ada nggak sih yang asuk khawatirkan dalam hidup belakangan ini? Tiba-tiba ada satu orang asuk, belum ngomong, udah berkaca-kaca matanya. Lalu dia bilang begini, saya itu takut, khawatir sekali kalau istri saya dipanggil Tuhan duluan. Jadi sama seperti tadi ya, mereka udah tinggal berdua aja. Anak-anak udah punya keluarganya sendiri ya. Jadi selama ini jalan-jalan ke mall berdua, ke gereja berdua, pelayanan berdua, kemana-mana berdua. Dan sekarang istrinya ada sakit. Ya, masih bisa jalan-jalan tapi ada sakit. Jadi dia khawatir sekali dan dia nggak bisa membayangkan hidupnya kalau dia itu nanti tinggal sendiri tanpa istrinya. Makanya dia bilang, kalau istri saya dipanggil Tuhan duluan, saya khawatir sekali. Khawatir sekali. Lalu belum saya selesai begitu, asuk sebelahnya juga berkaca-kaca matanya. ya, jadi hari itu mengandung bawang ya, Bapak Ibu ya. Nah, asuk kemudian itu bilang begini, ya saya juga khawatir, tapi khawatirnya beda. Jadi ini asuk ya sama istrinya itu masih giat pelayanan. Ya, masih giat pelayanan. Dia punya 2 orang anak, ada 3 orang anak, tapi yang 2 itu masih tinggal sama dia. Dan yang 2 itu disable. Kakinya itu susah jalan. Jadi kemana-mana ya papa mamanya sekarang si asuk AI itu yang masih bawa mereka. Lalu dia bilang begini, saya khawatir kalau saya dan istri saya dipanggil Tuhan duluan, gimana mereka? Khawatir. Nah, Bapak Ibu ya, saudara semua ya, kalau saya tanya nih masing-masing, khawatirnya apa? Pasti jawabnya bisa beda-beda ya. Yang belum menikah khawatirnya nanti dapat jodoh nggak ya? Ya, pasanganku kayak gimana? Yang mau kuliah nanti mungkin berpikir, aku mau kuliah apa ya? Bingung gitu, jurusan sekarang kayaknya ada banyak banget gitu. Kalau zaman dulu kayaknya cuma dokter, sipil, arsitek ya. Kalau sekarang tuh banyak banget gitu ya. Para bisnis aja ada, bisnis marketing, bisnis apa, macam-macam gitu kan. Bingung mau ngapain gitu. Khawatir gitu. Yang kerja juga khawatir, punya kekhawatirannya sendiri. Jadi pertanyaannya, kenapa kita khawatir? Nah, saya coba pikir-pikir ya, ternyata kita itu khawatir sebenarnya karena begini. Karena kita itu melihat ke dalam diri kita. Kita merasa kita punya weakness, kelemahan. Benar?
Lalu kemudian waktu kita lihat keluar, kita lihat tantangannya lebih gede, challenge-nya lebih gede, gitu. Ya, jadi kita melihat ke dalam, kita melihat ada kelemahan, melihat keluar ada tantangan, saudara ya. Jadi kita merasa ciut akhirnya, bisa nggak ya? Akhirnya kita khawatir, dan itu biasanya terjadi dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita. Lalu kemudian kan orang selalu ditanya begini, orang Kristen boleh nggak sih khawatir? Boleh nggak sih cemas? Gitu kan? Boleh nggak sih takut? So kalau kita baca Mazmur di nomor 55 tadi, kita menemukan Daud itu super cemas. Ini orang, Daud ini seorang yang kita sebut superhero-nya, hero of faith-nya di dalam Alkitab, bukan? Dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu hebat luar biasa. Ya, waktu dia mau hadapi Goliat, selalu bilang, kamu mau lawan pakai apa? Nggak punya senjata. Dia bilang, nggak apa-apa, aku lawan aja. Menang dia lawan Goliat yang hebat. Nggak ada satu tentara pun, Israel pun yang berani lawan Goliat, tapi dia maju. Tapi dalam Mazmur ini kita lihat Daud seolah-olah jadi orang yang sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Nah, nanti kita lihat baik-baik detail ya, apa yang Daud ingin katakan. Tetapi yang saya mau katakan begini, bahwa meskipun kita punya iman yang begitu kuat, hebat, luar biasa, meskipun nggak peduli kita udah ikut Tuhan berapa lama, melayani Tuhan, bahkan kita mungkin punya pengetahuan doktrin yang begitu banyak, nggak ada satupun dari antara kita yang kebal dengan yang namanya rasa cemas, khawatir, dan takut. Betul? Setiap kita bisa gampang sekali memiliki kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yang menarik buat saya adalah di dalam Mazmur ini, Daud itu menggunakan dua metafora, saudara, untuk menggambarkan betapa masalah yang dihadapi itu tidak gampang dan tidak mudah. Di dalam ayat yang ke-7 dan 8, dia tuh bilang begini, saudara ya, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara, di tengah-tengah masalah yang Daud hadapi, Daud tuh bilang begini, Tuhan kasih aku sayap dong kayak merpati. Buat apa? Lari dari masalah. Terbang jauh. Sudah lihat tokoh Daud yang sangat berbeda ya ketika dia menghadapi Goliat, betul? Daud yang menghadapi Goliat, dia hadapi tantangan itu. Hadapi masalah itu, ya. Sehingga orang Malcolm itu bikin buku kan, Facing Your Goliath gitu kan. Hadapi Goliatmu gitu. Tapi ternyata di Mazmur kita menemukan Daud yang waktu hadapi masalah, dia doa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kasih aku sayap supaya aku bisa cabut dari masalah ini. Terlalu gede. So, gimana nggak gede? Dia di dalam Mazmur kalau kita baca tadi, yang dia hadapi masalahnya adalah orang terdekatnya dia. Ya. Yang dia gambarkan, saudara kalau punya masalah ya, orang terdekat gitu ya, yang fitnah apa-apa ya, dia gambarkan mulutnya licin kayak mentega, kayak minyak. Kita hadapi orang memfitnah, nggak ada ya kita gambarin mereka kayak mulutnya tuh kayak mentega gitu ya. Licin gitu. Daud sampai ngomong gitu loh di Mazmurnya. Saking begitu cemasnya dia menghadapi pergumulan dan masalah itu. Dia bilang sama Tuhan, kalau boleh aku lari. So saya sedang bimbing satu orang. Dulu tuh istrinya anak remaja saya, lalu kemudian hari ini suaminya itu jadi CEO di satu perusahaan startup, cukup gede lah ya di bidang tertentu ya, saudara ya. Di tahun 2022 itu valuasi perusahaannya itu bisa mencapai 70 juta USD. Sekarang tinggal 3 juta USD. Ya, dan sudah diakuisisi satu perusahaan di Singapura. Dulu karyawannya itu 1.400 orang. Ya, sekarang tinggal belasan orang. Bahkan terakhir sempat dia sharing sama saya, dia mau bunuh diri. Kenapa? Terlalu berat. Usianya baru 35 tahun. Ya. Jadi waktu momen dia di atas itu, wah dia bilang gila. Dia mau apa aja dia bisa beli. Ya, tapi sekarang dia mau pesen makan di Gojek, dia lihat ini harganya berapa gitu. Stres luar biasa, mau pergi keluar kantor takut luar biasa. Ya. Dan dalam kondisi itu dia selalu bilang begini sama saya. Pebisnis itu kalau punya masalah biasanya ada dua kecenderungan. Yang pertama lari ke Tuhan, kalau dia punya Tuhan. Ya. Yang kedua,
dia akan lari kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang dia pikir bisa memberikan ketenangan. Wanita, seks, minuman keras, atau narkoba. Dua itu aja. Puji Tuhan dia bisa datang kepada Tuhan. Nah, hari ini saya sedang bimbing dia bilang gini, cuma dua itu. Saya pikir kita juga bisa begitu ya, waktu kita mau hadapi masalah dalam kehidupan kita. Dan terlalu berat. Sebab kita punya dua pilihan, mau lari kemana? Mau lari kemana? Lalu kemudian yang kedua, Daud gambarkan masalahnya itu, dia gambarkan pakai metafora badai dan angin ribut. Sudah. Pernah nggak sih kita ngalapi badai begitu di luar rumah? Pernah nggak di Kelapa Gading atau di mana? Pernah? Kayaknya nggak pernah ya. Mungkin hampir nggak pernah kita jalanin ya. Kalau ada coba bayangin aja ya. Mungkin kita lihatnya di sosial media, betul? Di Instagram gitu tiba-tiba, angin ribut kencang gitu ya. Di depan warung motor-motor pada ambruk gitu kan. Warungnya mau ikut digulung sama badai itu. Mungkin pernah kita lihat ya. Saya mau tanya, waktu itu terjadi ada nggak orang gila yang akan keluar dari warung itu akan bilang begini, aku akan hadapi badai ini. Sudah ada ya, ada. Karena dia bilang gini, badai topan akan kuhadapi. Sudah ada ya. Daud bilang begini, aku hadapi badai dan angin ribut. Dan Daud katakan, dikala dia menghadapi itu, hari ini kita melihat pribadi Daud yang beda loh. Dia nggak facing dia menghadapi badai dan angin ribut itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia cari tempat perlindungan. Dia cari tempat perlindungan. Ya. Dia nggak keluar hadapi badai dan topan itu. Bukan. Dia bilang, aku cari tempat perlindungan. Yang saya ingin katakan kepada Bapak Saudara adalah bahwa waktu kita mencoba mencari tempat perlindungan itu bukan berarti kita penakut, bukan. Ya. Daud menghadapi, kita melihat sosok Daud yang sangat berbeda di dalam Mazmur ini. Sehingga ini membawa saya untuk memikirkan dua hal. Waktu kita hadapi masalah yang begitu berat, kekhawatiran, sebenarnya apa sih yang bisa buat kita tenang? Ada dua hal. Yang pertama begini, sama seperti Daud dikatakan di ayat yang tadi ya, ayat 9. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Satu hal yang perlu kita miliki adalah miliki tempat perlindungan. Di saat badai dalam hidup kita hadir, entah itu dalam relasi, ekonomi, dalam studi yang masih muda, dalam pekerjaan, cuma satu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi badai masalah itu. Cari tempat perlindungan. Nah, saya kasih ilustrasi yang gampang aja saudara. Berapa waktu yang lalu ada satu airlines ya di dunia ini ya, itu lakukan penerbangan di tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei itu ada satu maskapai namanya Singapore Airlines, itu terbang dari London menuju Singapura, saudara. Tapi di pertengahan di udara di atas Thailand itu dia mengalami kecelakaan, saudara ya. Dan dikabarkan bahwa ada banyak yang terluka dan ada satu orang yang tewas. Mereka mau nggak mau harus mendarat di Bangkok, saudara. Mereka mengalami apa yang disebut dengan turbulensi, saudara, pergerakan udara. Dan itu tinggi sekali, dari 37.000 kaki, itu langsung turun menjadi 31.000 kaki. Jadi sekitar 6.000 kaki, atau saya hitung kurang lebih itu 1.800 meter. Dan sepersekian detik 1.800 meter. Gitu ya. So bisa bayangkan itu. Ya. Satu orang meninggal dunia, dan setelah mendarat di Bangkok itu ada satu orang yang dikabarkan juga di rumah sakit meninggal dunia. So kalau ini terjadi kepada airlines yang gambar singa itu mungkin kita nggak peduli ya. Ya begitu mungkin servisnya. Tapi ini Singapore Airlines nomor 1 di dunia. Ini maskapai nomor 1 safety-nya di dunia. Dan dunia gempar karena dia memang dijuluki demikian. Sehingga orang bertanya-tanya, kok bisa sih penerbangan seperti Singapore Airlines mengalami hal yang seperti ini?
Lalu diceklah kondisi udara di saat terjadi turbulensi itu. Ternyata nggak gitu ada badai yang gimana-gimana. Sampai kemudian para ahli menyimpulkan apa yang dialami oleh mereka itu mungkin apa yang disebut dengan Clear Air Turbulence Society. Jadi turbulensi yang terjadi di saat sebenarnya udara itu kelihatan biasa-biasa saja. Tenang-tenang aja. Ya. Tapi kemudian terjadi pergerakan udara secara tiba-tiba. Saudara. Nah, ini kan saudara orang percaya nih ya. Amin. Percaya Tuhan Yesus ya, amin. Nah, waktu kita turbulensi itu yang mesti kita lakukan apa? Saudara, apa Pak? Berdoa. Iya, sama nih berarti berimannya luar biasa. Ya, satu gereja lain saya sharing, dia bilang berdoa gitu. Terus saya bilang begini, iya sih Pak, kalau Bapak berdoa, tapi nggak pakai seat belt ya, safety belt juga mati Pak. Ya, celaka gitu. Ya, perlu berdoa. Tapi hal yang mesti kita make sure ketika kita dalam pesawat untuk menghindari kecelakaan yang kita alami waktu turbulensi cuma satu. Pakai sabuk pengaman. Betul? Cuma itu. Setiap kita itu punya turbulensinya masing-masing. Nah, kadang-kadang turbulensinya itu nggak diduga, tiba-tiba hadir aja. Ya. Hal yang perlu kita make sure apa? Pakai sabuk pengaman. Saya percaya sekali bahwa orang-orang yang tetap pakai sabuk pengaman di pesawat itu pasti setidaknya lebih aman. Dan mereka yang nggak pakai itu yang mungkin mengalami luka dan kemudian kematian. Saudara, sabuk pengaman itu penting di saat kita menghadapi badai. Dan dalam kacamata ini, saudara, saya mau katakan bahwa harusnya kita punya Tuhan. Hidup kita, hati kita terikat kepada Tuhan. Kita memakai iman kita sebagai sabuk pengaman kita. Sehingga ketika masalah itu muncul dalam kehidupan kita, kita tetap aman, tetap percaya kepada Dia. Daud itu mengatakan begini dalam Mazmurnya tadi ayat 17. Tapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Serahkanlah ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Daud bilang, waktu masalah ini hadir, bahkan dia bilang dia pengen lari, dia pengen terbang. Yang aku cuma pegang itu cuma satu, Tuhan, udah, gak ada yang lain. Cuma berpaut kepada Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Atau dalam bahasa sekarang, jadikan Tuhan sebagai sabuk pengaman kita. Supaya kita tetap aman. Apapun yang terjadi. Saudara. So, dalam hidup ini terlalu rentan bagi kita untuk kita tidak terikat kepada sesuatu. Soalnya kita mudah jadi orang yang diombang-ambingkan. Sakit dikit, kita stres luar biasa. Ya, apalagi sakit banyak. Soalnya kita nggak punya sabuk pengaman, nggak punya tempat perlindungan. Betapa gawatnya hidup kita. Ada satu orang ibu, saya layani anak remajanya. Suatu kali dia itu ajak saya ketemuan di suatu kafe ya. Jadi suaminya itu meninggalkan dia karena pergi dengan wanita lain, posting di di sosial media. Wah, itu menyakitkan sekali. Anak-anaknya bahkan benci sama bapaknya. Saudara, ibu itu juga penghasilannya nggak seberapa-berapa, tapi dikala suaminya meninggalkan dia berjuang, bikin kue dan sebagainya. Anaknya satu akhirnya bisa kuliah di Singapura, satu lagi bisa kuliah di Inggris, saudara. Lalu kemudian dalam momen itu kita ngomong, dia sampai nangis, dia bilang begini, untung saya punya Tuhan. Saya bayangin, tinggalin suami, pergi sama wanita lain, foto posting sana-sini di Instagram. Sempat ada momen di mana dia malu sekali untuk datang ke gereja. Tapi kan dia berani dalam gereja. Dan dia bersaksi, Tuhanlah yang memelihara hidupku. Terlalu rentan hidup ini kalau kita nggak punya Tuhan yang menjadi sandaran, tempat perlindungan kita. Yang kedua, saudara, waktu kita menghadapi masalah, ya, kekhawatiran dalam hidup, apa yang bisa buat ketang adalah begini, saudara. Yang kedua adalah kita sadar bahwa kita dikasihi. Sudah di bagian Mazmur yang lain, Mazmur 17 ayat 8, Daud itu bilang begini. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan peliharalah aku seperti biji
matamu, saudara. Ini kalimat yang indah sekali, ya. Ungkapan apple of my eye, itu ungkapan yang dalam bahasa Inggris itu ingin menggambarkan, aku tuh sayang banget. Pak pernah nggak ngomong sama istrinya, Pak ya? Pak, yang baju hijau ya, istrinya ya Pak, sebelah. Pernah nggak Bapak bilang, sayang, you are an apple of my eye, gitu? Nggak pernah ya? Mungkin kalau ngomong gitu langsung udah gitu ya, kasih lu gitu ya, biasa aja kali gitu ya. Nanti pulang ini boleh ya. Saya mau coba nanti, minggu depan saya anniversary, masih you want an apple of my eye. Mungkin dia muntah lah ya. Tapi ungkapan itu ingin menunjukkan bahwa bagi aku kamu tuh berharga sekali. Ya. Bahkan kalau kita kaji nih, ungkapan kamu adalah biji mataku dan aku pelihara, itu dalam loh. Soalnya Tuhan aja ciptakan biji mata kita itu dijaga gak? Jaga ya. Ya, bola mata kita itu dijaga. Pertama-tama dikasih proteksi. Apa itu? Apa nih? Yang paling luar apa? Alis mata, betul kan? Yang sama ibu-ibu kemudian dipotong tuh. Ganti, ditato gitu ya. Merasa kayak, kurang nih Tuhan perlindungannya. Kurang estetik. Gue bikin nih yang lebih bagus gitu ya. Emang ibu-ibu ya. Nothing wrong with that ya. Jangan kemudian pulang saya dipelototin nanti sama ibu-ibu ya. Nah, itu pakai alis gitu ya. Lalu kemudian Tuhan kasih lagi bulu mata, betul? Ya kan? Yang sama ibu-ibu lagi merasa kayak kurang proteksinya. Dikasih double protection, bulu mata palsu. Jadi lebat gitu kan. Double protection ya. Tapi diprotek saudara, dikasih alis mata. Belum cukup lagi, dikasih kelopak mata, betul? So bisa bayangin nggak matamu tanpa kelopak mata, gitu? Bola matanya keluar, kayak Mas Koki gitu kan, keluar gitu. Betapa Tuhan itu menjaga, menyayangi ya bola mata itu sampai dikasih proteksi. Kemarin saya sharing di satu persekutuan disabilitas, jadi di gereja tempat saya pelayanan itu ada satu orang ibu yang buta, ya, disable, lalu dia bikin komunitas disable di Harapan Indah, saudara. Nah kemarin mereka bikin acara, saya sharing, saya langsung bilang begini, justru ya, bagian tubuh yang Tuhan tahu itu rentan, lemah, gampang sekali rusak, dia jaga, protect baik-baik, betul? Dan saya percaya waktu kita ini adalah orang yang Tuhan kasihi, dan semakin sebenarnya rentan kehidupan kita, semakin kita benar-benar Tuhan rasa kamu kayaknya kurang kekuatan kita, semakin sebenarnya Tuhan akan protect dan jaga hidup kita. So ungkapan ini menurut saya ungkapan yang begitu luar biasa, yang menunjukkan bahwa Tuhan sayang sama kita. So waktu kita hadapi masalah dalam hidup ini begitu berat ya, hal yang paling penting cuma satu, kita merasa dicintai, cuma itu. Tadi anak yang sedang saya bimbing itu ya, yang sedang saya mentoring, saudara, dia bilang begini suatu kali, saya bersyukur saya punya istri dia. Jadi ini dia bilang sama istrinya, karena saya bisa bayangkan waktu saya lagi stres luar biasa, punya hutang 30M, ya ditagih penagih hutang, lalu kemudian saya pulang ke rumah, lalu istri saya malah ngomel-ngomelin saya. Wah, saya nggak tahu saya harus bagaimana. Tapi saya bersyukur bahwa di saat saya sedang hadapi yang berat itu, saya pulang, lalu dia bilang begini, it's okay, saya terima kamu apa adanya. So ungkapan kasih yang demikian, itu membuat dia kuat. Ya, jadi ibu-ibu dengerin ya, kalau bapak pulang udah cemberut mukanya gitu ya bilang I love you aja, dah kuat ya, pasti lebih kuat, lebih tenang hatinya, saudara. Karena memang waktu kita merasa kita dicintai, itu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, satu orang penulis namanya John O'Donohue, saudara ya, dia penulis spiritualitas mistik, saudara, dia bilang begini, when you are loved, your heart rushes forth in the joy of the dance of life, ya. Jadi waktu kita dicintai, hati kita itu kayak bergerak, saudara. Bergerak, ada sukacita, saudara. Ada seperti nari-nari di dalamnya. Like someone who has been lost for years in a forgotten place,
You rejoice in being found. Seperti seorang yang udah hilang bertahun-tahun, di tempat yang terlupakan, lalu kemudian ditemukan, sukacita rasanya. This infuses your whole life with new vigor and light, ya. Seperti ada cahaya yang disuntikkan dalam kehidupan kita. Love someone somehow transfigures the sad gravity of life. The gloom lives and your soul is young and free. Saudara. Dan semua itu karena kita tahu kita dicintai. Ya, itu yang menguatkan kita, saudara. Itu yang menguatkan kita dalam perjalanan. Tahu bahwa Tuhan mencintai kita. Orang-orang di sekitar kita mencintai kita. Kenapa ada orang yang bunuh diri, saudara? Karena dia lihat gelap di depan dan tidak ada orang yang dia tahu peduli dan care, saudara. Sehingga dia merasa nggak ada punya alasan untuk hidup. Tapi kalau dia tahu ada yang mencintai dia, that's give him a reason to live. Saudara ya. So kalau saya kasih saudara satu batang, ya anggaplah saya punya banyak duit ya. Saya punya sebatang emas, satu emas batangan 1 kilogram gitu ya. Saya kasih ke Pak, siapa namanya Pak? Penulis. Pak, Panulis ya. Saya kasih Pak Panulis 1 kilogram emas batangan. Senang nggak Pak? Senang dong, ya, saya juga mau ya kan. Saya kasih senang, pasti keluar gitu ya, emas batangan gitu ya. Tiba-tiba sampai di luar kesandung Pak. Lalu kemudian emas batangannya itu jatuh ke got. Ada tai sapi, tai kambing, semua nyampur di situ tuh, di got itu. Ambil nggak Pak? Hah? Ambil nggak? Kayak ragu-ragu gitu. Ambil, tapi tangan Bapak nanti penuh dengan tai loh. Hah? Semua kita akan melakukan hal yang sama, bro. Nggak peduli itu comberannya, kayak kotor apapun, karena itu berharga. Soal kita itu kayak emas itu di tangan Tuhan. Sehingga Thomas Watson itu bilang begini, the goldsmith loved his gold as well when it is in the fire as when it is in his bag. God loved his children as well in adversity as in prosperity. Dia bilang, Tuhan itu ibaratnya tukang emas yang mencintai emasnya, yaitu kita. Ya, mau dia lagi di dalam api, dia perhatiin betul, jangan sampai ada yang tumpah. Mau dia ada di tasnya atau di etalase, dia sayang, dia cinta. Mau emasnya itu mau kita ada di dalam penderitaan, dia sayang. Mau dia ada di dalam prosperity, kemakmuran, dia sayang. Sama sayangnya. Cinta Tuhan sama kita tidak berubah. So, waktu kita tahu ini, kita emas di hadapan Tuhan. Jadi menganggap mencintai kita sangat berharga. So, masuk ke dalam comberan itu, dia akan tetap angkat, saudara. Karena dia mencintai kita. Satu kali saya dengar satu cerita, saudara. Cerita tentang kisah Salomo, cincin Salomo. Pernah dengar cerita ini? Ya, nggak ada di Alkitab, jangan dicari, saudara. Ini cerita lah, ya, cerita tradisi gitu ya. Jadi ada sebuah cerita tentang Raja Salomo itu suatu kali minta dibuatkan cincin, saudara. Ya, tapi karena dia kan raja paling berhikmat di dunia, maka dia bikin sulit dikit. Jadi dia bilang sama orang-orang pintar di kerajaannya begini, bikinkan saya 1 buah cincin, ya. Tetapi saya mau cincinnya begini. Waktu saya lagi seneng, pas saya lihat cincin itu, saya jadi sedih. Tapi sebaliknya, waktu saya lagi sedih, saya lihat cincin itu, saya jadi senang, saya jadi happy. Coba buatin, coba bingung nggak? Ya, cincin apa gitu ya, lihat happy jadi sedih jadi happy gitu kan. Akhirnya orang-orang pintar di kerajaan itu mulailah bikin, gimana nih, nggak ketemu, berhari-hari nggak ketemu, sampai satu orang filsuf kemudian dia menyanggupi, saya bisa, kasih saya 3 hari. Dia buatlah, dia ketemu caranya, dia buat selama 3 hari. Nah, waktu dia mau serahkan, raja lagi bikin pesta di istananya. Kalau pesta pasti
Senang dong dia, hatinya lagi senang, betul ya? Hati raja lagi happy, lagi senang. Lalu kemudian si filsuf itu datang kepada raja, dia bilang, "Raja, ini cincin yang raja pesan, saya sudah buatkan." Oh, bisa juga. Raja mengunderestimate si filsuf itu. Berikan. Lalu raja, tadi kan lagi happy nih. Lalu raja pakai cincin itu. Setelah dia pakai, raja lihat cincin itu. Sedih dia tiba-tiba. Tadi lagi happy, lagi party, jadi sedih. Berapa hari kemudian, tentaranya pergi berperang bersama dengan jenderal dan orang-orang kepercayaannya. Tapi kalah hari itu. Dan ada satu orang kepercayaannya yang meninggal dunia di medan perang. Sedih sekali dia. Sedih, kemudian marah, stres dan sebagainya. Lalu kemudian dia lihat cincin itu. Waktu dia lihat di dalam kesedihannya, dia tersenyum lagi. Dia happy lagi. Coba cincinnya apa itu? Saudara, rupanya cincin itu, di cincin itu, si filsuf itu menaruh sebuah tulisan. Tulisannya ini. These two shall pass. Ini pun akan berlalu. Jadi waktu dia lagi happy, waktu dia lihat, ini akan berlalu. Sedih dia. Tapi waktu dia lagi sedih, dia lihat, ini akan berlalu. Jadi happy dia. Jadi bergairah lagi dalam hidup. Seluruh momen apapun dalam hidup kita hari ini, saya cuma mau bilang, this too shall pass. Jalanin aja. Percaya aja sama Tuhan. Pasti tolong kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah, saudara ya. Ini satu orang chef, namanya Chef Loretta Hermes. Dia seorang yang suka masak, saudara ya. Bahkan dia, kenapa dia disebut chef? Karena dia suka masak, dia pintar masak. Tapi dia nggak bisa makan. Kok bisa? Jadi chef tapi nggak bisa makan, tapi bisa jadi chef, bisa masak. Soalnya kita akan lihat ya videonya, boleh siapin audionya ya. Oke. Dia mengalami kelumpuhan perut, nggak bisa digest. Saudara, satu kalimat yang saya sukai dari apa yang dia alami adalah dia bilang begini, your current situation is your final destination. Kalau kita jadi Loretta mungkin pikir kayak, ya udahlah mati aja ya, nggak bisa makan minum, nggak bisa makan babi lagi, gimana nih? Ya. Tapi dia nggak give up loh. Nggak cuma itu. Mungkin sebagian kita, kalau kita punya passion cook ya, masak, kita nggak bisa makan, kita give up aja, udah ngapain? Tidur aja pakai infus. Pilih aja passion yang lain, gambar, ngelukis mungkin ya, atau ngapain. Tapi dia nggak give up. Dia tetap masak. Dan kalimatnya, your current situation is your final destination. This is very important untuk kita. Ya. Satu orang ibu bilang begini, saya kena GERD, dia bilang. Waktu saya kena GERD itu sampai ke jantung. Dan itu hitam rasanya. Rasanya kayak mau mati. Waktu hadapi itu, saya pikir begini, this is my final. Tapi ternyata enggak. Dia masih sampai hidup sampai sekarang. Dan tetap melayani Tuhan. Saya cuma mau bilang, apa yang kita hadapi sekarang isn't our final. No, belum akhir kita. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Asal kita mau belajar untuk menjadikan dia tempat perlindungan kita. Dan sadari betul dalam perjalanan kita dicintai oleh dia. Dan itu akan menguatkan kita, memberikan kita iman di dalam kita menghadapi badai hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya pengen banget sore hari ini, Bapak Ibu, saya nggak peduli Bapak Saudara, mungkin selama dengar khotbah tersenyum, seolah nggak ada masalah atau apapun. Tapi saya coba memberikan waktu Saudara untuk doa secara pribadi. Mungkin ada pergumulan terdalam yang kau hadapi. Mungkin berkaitan dengan ekonomi, relasi, kesehatan. Mari datang kepada Tuhan. Dia peduli, dia mencintai kita. Dan dia mau memberikan dia kekuatan. Memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang. Gak menyerah menghadapi kehidupan ini. Dan melihat rencana Tuhan yang besar yang sudah disiapkan di depan untuk kita. Ambil waktu masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih.
karena kami dicintai. Terima kasih karena sehebat apapun badai yang kami hadapi dalam hidup ini, kami punya tempat perlindungan yang tepat, yang selalu ada buat kami, yaitu Engkau Tuhan. Kami tidak sendirian, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan arahkan hati kami, mata kami kepada Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan mencintai kami dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Masalah yang sedang kami hadapi setelah kami pulang dari tempat ini mungkin gak selesai. Kami harus menghadapi lagi, tapi kami menghadapinya dengan kekuatan. Kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami menghadapinya dengan pengharapan penuh bahwa yang terbaik sudah Tuhan siapkan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Daud yang menuliskan mazmur yang sangat jujur, yang menjadi pelajaran buat kami semua sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin.